Pagi itu belum sepenuhnya terang ketika Fajar sudah berdiri di dapur kecil rumah mereka. Lampu neon menyala redup, memantulkan bayangan tubuhnya ke dinding yang mulai kusam. Jam dinding menunjukkan pukul 5:20. Ia menuangkan air panas ke cangkir kopi hitamnya, menghirup aromanya perlahan, seolah ingin menunda waktu beberapa detik lagi sebelum hari benar-benar dimulai. Dari arah kamar terdengar suara langkah kaki pelan. Sinta keluar sambil merapikan rambutnya yang setengah terikat. Wajahnya masih polos, tanpa riasan, tapi justru itulah wajah yang selalu membuat Fajar merasa pulang. Di tangannya ada 2 kotak bekal makan siang yang dibungkus rapi. "Mas," ujar Sinta lembut, "rotinya dimakan juga ya, jangan cuma kopi." Fajar menoleh, tersenyum kecil. "Iya, kalau nggak dimakan nanti kamu marah," jawabnya bercanda. Sinta tersenyum, senyum yang tulus tanpa dibuat-buat, senyum yang sudah ia kenal sejak awal pernikahan mereka. 5 tahun hidup bersama bukan waktu yang singkat, tapi juga belum lama. Namun dalam 5 tahun itu, Fajar merasa mereka telah melewati cukup banyak hal untuk saling memahami. Mereka belum kaya, bahkan jauh dari kata mapan. Rumah yang mereka tempati hanyalah rumah sederhana di pinggiran kota, hasil cicilan panjang yang masih menyisakan beberapa tahun lagi. Mobil yang mereka gunakan pun sudah tua, warnanya mulai pudar, dan mesinnya sering rewel jika telah diservis. Tapi bagi Fajar, semua itu tidak pernah menjadi masalah, karena setiap pagi ia selalu berangkat kerja bersama istrinya. Di garasi sempit, mobil tua itu sudah menyala. Fajar membuka pintu untuk Sinta seperti kebiasaannya sejak dulu. Sinta duduk di kursi penumpang, meletakkan bekal di pangkuannya, lalu menoleh ke arah Fajar. "Mas, nanti kalau lembur lagi kabari aku ya," katanya sambil memasang sabuk pengaman. "Aku tunggu di kantin seperti kemarin." Fajar melirik ke arahnya. "Kalau capek kamu pulang duluan saja, naik taksi juga nggak apa-apa." Sinta menggeleng pelan. "Enggak, aku lebih suka pulang bareng kamu." Kalimat itu sederhana, tapi di hati Fajar, kalimat itu terasa seperti penguat hidupnya. Ia merasa dihargai, dibutuhkan, dicintai. Di perjalanan, radio mobil memutar lagu lama. Lagu yang dulu sering mereka dengarkan saat masih pacaran, saat mereka belum punya apa-apa selain mimpi dan keberanian. Sinta ikut bernyanyi pelan, sesekali tertawa ketika nada suaranya meleset. Saat mobil berhenti di lampu merah, Sinta merapikan kerah ke meja Fajar. Gerakan kecil yang selalu ia lakukan, seolah ingin memastikan suaminya tampil rapi di dunia luar. Fajar menggenggam tangan Sinta sebentar. Tidak ada kata-kata, tidak perlu. Saat itu ia merasa hidupnya sudah cukup. Namun hari itu menjadi hari terakhir di mana segalanya terasa utuh. Beberapa jam kemudian, suasana kantor mendadak ramai oleh bisik-bisik. Fajar baru saja selesai memeriksa laporan lapangan ketika notifikasi email masuk bertubi-tubi. Judulnya sama, pengumuman penting, restrukturisasi organisasi. Ia membukanya tanpa curiga, tapi saat matanya menyusuri daftar nama dan jabatan baru, napasnya tertahan. Sinta Prameswari, manajer operasional. Fajar membaca ulang, sekali, 2 kali, 3 kali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada rasa bangga yang langsung memenuhi dadanya. Istrinya dipromosikan, jabatan tinggi, posisi penting. Ia ingin segera mencari Sinta, ingin memeluknya, ingin mengatakan bahwa ia bangga. Saat mereka bertemu di lorong kantor, Sinta terlihat sibuk, dikelilingi beberapa staf senior. Wajahnya serius, tegas, berbeda dari biasanya. "Sin," ujar Fajar pelan. Sinta menoleh sebentar. "Mas, nanti ya, aku lagi rapat kecil." Nada suaranya sopan tapi cepat, tidak ada senyum, tidak ada jeda. Fajar mengangguk, mencoba memahami. Malam itu mereka merayakannya di rumah. Tidak ada restoran mahal, tidak ada kejutan besar, hanya nasi goreng buatan Fajar dan lilin kecil yang ia nyalakan di meja makan. "Selamat ya," kata Fajar tulus. "Kamu pantas dapat jabatan itu." Sinta tersenyum. "Terima kasih, Mas." Tapi senyum itu terasa berbeda. Ada kebanggaan, tapi juga jarak. Seolah sejak hari itu, dunia mereka mulai bergerak dengan kecepatan yang tidak lagi sama. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari perubahan kecil yang nyaris tak terasa, tapi terus menumpuk. Sinta bangun lebih pagi. Ia jarang menyiapkan bekal. Meja makan sering kosong saat Fajar bersiap berangkat kerja.
Jika dulu mereka selalu berangkat bersama, kini Sinta sudah sering pergi lebih dulu. Rapat pagi, katanya singkat. Malam pun tak lagi sama. Sinta sering pulang larut, kadang jam 9, kadang lebih. Laptop selalu menyala, ponsel hampir tak pernah lepas dari tangannya. Suatu malam, saat Fajar mencoba bercerita tentang masalah di lapangan, Sinta hanya menjawab sambil mengetik. Masalah kamu itu teknis, di level aku sekarang masalahnya beda. Kalimat itu membuat Fajar terdiam, bukan karena marah, tapi karena bingung. Ia merasa sedang berbicara dengan orang asing. Puncaknya terjadi suatu malam saat mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Sinta terlihat lelah, wajahnya serius, katanya datar. Mas, mulai besok kamu bawa mobil sendiri ya? Fajar mengangkat kepala. Kenapa? Aku dapat fasilitas mobil dinas sama supir. Mobilitasku sekarang tinggi. Oh, ya sudah. Nada Sinta tidak dingin, tapi juga tidak hangat, seperti instruksi kerja. Sejak malam itu, mereka tidak lagi berangkat bersama, tidak lagi pulang bersama, tidak lagi berbagi cerita kecil di perjalanan. Tempat tidur yang dulu menjadi ruang berbagi kini terasa sunyi. Sinta sering tidur membelakangi Fajar, punggungnya menghadap tembok, jarinya sibuk menggeser layar ponsel sampai tertidur. Fajar sering terbangun tengah malam, menatap punggung istrinya, bertanya dalam hati, kapan kita mulai sejauh ini? Ia tidak tahu bahwa retakan kecil itu akan segera berubah menjadi jurang yang dalam. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia merayap pelan, seperti kabut pagi yang awalnya tipis, nyaris tak terasa, tapi perlahan menutupi seluruh pandangan. Sejak Sinta resmi menjabat sebagai manajer operasional, ritme hidup Fajar berubah tanpa pernah dimintai persetujuan. Tidak ada lagi pagi yang diisi obrolan ringan di mobil, tidak ada lagi bekal buatan tangan istrinya, tidak ada lagi pesan singkat sederhana seperti hati-hati di jalan, atau sudah makan belum? Yang ada hanyalah keheningan. Pagi-pagi Fajar kini berangkat sendiri. Mobil tua itu melaju perlahan melewati jalan yang sama, tapi terasa berbeda. Kursi penumpang kosong. Tidak ada suara Sinta yang bersenandung mengikuti radio. Tidak ada tangan yang merapikan kerah kemejanya di lampu merah. Di kantor, suasana juga tidak lagi sama. Fajar mulai menyadari perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Beberapa rekan kerja yang dulu sering bercanda, kini terlihat canggung. Ada yang berusaha menjaga jarak. Ada pula yang justru menjadikan posisi Sinta sebagai bahan gurauan. Wah, sekarang kalau salah dikit langsung lapor Bu Manajer dong, kata salah satu rekan sambil tertawa kecil. Tawa itu terdengar ringan, tapi di telinga Fajar terasa pahit. Ia hanya tersenyum tipis. Ia tahu candaan itu bukan sepenuhnya bercanda. Di dalam hatinya, Fajar berusaha keras membela Sinta. Ia menganggap semua ini hanyalah fase adaptasi. Jabatan baru, tanggung jawab baru, tekanan baru. Ia yakin istrinya hanya sedang lelah. Namun keyakinan itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Suatu malam, Fajar pulang lebih awal dari biasanya. Ia berharap bisa makan malam bersama Sinta. Ia sudah membeli lauk kesukaan istrinya, ayam goreng lengkuas dari warung favorit mereka. Sinta pulang hampir pukul 10 malam. Begitu masuk rumah, ia langsung meletakkan tas mahalnya di sofa, membuka sepatu, dan duduk sambil menghela napas panjang. "Kamu belum makan?" tanya Fajar pelan. "Belum," jawab Sinta singkat. "Tadi rapat molor." Fajar ke dapur, memanaskan makanan. Ia menyajikannya di meja. Mereka duduk berhadapan, namun tidak ada percakapan. Sinta sibuk membuka ponsel, membalas pesan satu persatu. Fajar mencoba memulai. "Tadi di lapangan ada kendala mesin, Mas." Sinta mengangkat tangan, memotong. "Aku capek, Mas. Jangan bahas kerjaan kamu sekarang." Nada suaranya tidak marah, tapi juga tidak peduli. Fajar terdiam. Ia menunduk, menatap nasi di piringnya yang perlahan mendingin. Dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa runtuh, tapi ia belum berani menamainya. Hari-hari berlalu,
Dan jarak itu semakin nyata. Sinta semakin sering menggunakan istilah aku dan kamu, dengan jarak yang kaku, bukan lagi kita. Ia mulai sering membandingkan cara berpikir, membandingkan tekanan kerja, bahkan membandingkan penghasilan, meski tidak pernah secara langsung. Sampai akhirnya, hari Selasa itu tiba. Hari yang akan selalu Fajar ingat sebagai hari di mana harga dirinya benar-benar dipatahkan. Pagi itu, Fajar sedang memeriksa formulir permintaan material dari gudang. Pekerjaan rutin, ia sudah melakukannya bertahun-tahun. Namun karena tergesa-gesa, satu kode barang tertukar satu angka. Kesalahan kecil. Biasanya, kesalahan seperti itu langsung diperbaiki tanpa masalah. Namun kali ini, map itu sampai ke meja Sinta. Tak lama kemudian, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Ketukan keras di lantai ubin kantor membuat beberapa kepala menoleh. "Fajar!" Suara itu tajam, tegas, tidak menyisakan ruang untuk salah faham. Sinta berdiri di depan meja Fajar, mengenakan blazer rapi, wajahnya dingin, matanya tajam. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melempar map dokumen ke meja Fajar, hingga suaranya menggelegar. "Apa ini? Kamu mau menghancurkan produksi?" Suasana kantor mendadak senyap. Beberapa karyawan menahan nafas. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang menunduk. Fajar berdiri dengan gugup, tangannya sedikit gemetar. "Maaf Bu, itu cuma salah satu angka. Saya bisa langsung perbaiki sekarang." "Hanya satu angka?" Suara Sinta meninggi. "Kamu tahu nggak? Di level saya, satu angka bisa berarti jutaan rupiah. Kamu ini sudah berapa tahun kerja di sini?" Fajar menelan ludah. "Saya paham, Bu. Kamu paham apa? Kalau kamu paham, kesalahan seperti ini tidak akan terjadi. Jangan mentang-mentang punya hubungan pribadi dengan saya, lalu kerja seenaknya." Kata-kata itu seperti tamparan di wajah Fajar. "Di sini kamu itu staf, dan staf yang tidak kompeten." Telunjuk Sinta mengarah ke wajah Fajar, di depan semua orang, tanpa sisa rasa hormat. Wajah Fajar terasa panas, dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan, ingin membela diri, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia bukan hanya dipermalukan sebagai bawahan, ia dihancurkan sebagai suami. Setelah melontarkan semua kata itu, Sinta berbalik dan pergi, meninggalkan Fajar berdiri kaku di tengah ruangan. Beberapa detik kemudian, kantor kembali bergerak, seolah tidak ada apa-apa. Tapi bagi Fajar, dunia sudah tidak sama. Sepanjang hari itu Fajar bekerja seperti mesin. Tangannya bergerak otomatis, pikirannya kosong. Setiap kali ia menunduk, ia bisa merasakan tatapan kasihan dari rekan-rekannya. Malamnya, Fajar pulang dengan langkah berat. Ia duduk di ruang tamu, menunggu. Lampu menyala, jam berdetak lambat. Pukul 10 malam, pintu terbuka. Sinta masuk tanpa menoleh. "Kita perlu bicara," kata Fajar pelan tapi tegas. Sinta menghela napas panjang. "Bisa besok saja, aku capek." "Tidak, sekarang." Sinta menatapnya. Ada ketidakpastian di matanya. "Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan hari ini? Kamu mempermalukan aku di depan semua orang." "Karena kamu salah," jawab Sinta datar. "Itu kesalahan kecil, Sin. Kamu bisa menegurku di ruangmu, tidak di depan orang-orang." Sinta tertawa kecil, sinis. "Kalau aku tidak tegas, mereka akan pikir aku pilih kasih." "Aku ini suamimu." Suara Fajar mulai bergetar. Sinta berdiri, menatap Fajar dari atas ke bawah. "Di kantor, aku atasanmu, dan kamu harus sadar diri. Sekarang posisi kita beda." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Sinta sadari. "Aku ini kepala keluarga kita." Suara Fajar meninggi. "Aku bekerja keras." Sinta memotong. "Kepala keluarga?" Ia tertawa pendek. "Bagaimana mau jadi kepala kalau gajimu saja tidak sampai sepertiga gajiku? Jangan bicara soal harga diri kalau kamu sendiri tidak bisa naik jabatan." Kata-kata itu membuat Fajar membeku. Ia merasa seluruh perjuangannya selama ini direndahkan dalam satu kalimat.
Sekarang jangan ganggu aku mau istirahat. Sinta masuk ke kamar dan mengunci duri dari dalam. Fajar terduduk di kursi kayu ruang tamu. Dadanya naik turun, matanya panas. Air mata yang ia tahan sejak sore akhirnya jatuh satu persatu. Malam itu, Fajar menyadari satu hal pahit. Pangkat bukan hanya mengubah posisi seseorang di kantor, pangkat bisa mengubah cara seseorang melihat orang yang paling mencintainya. Dan kehancuran itu belum mencapai puncaknya. Sejak pertengkaran malam itu, rumah tidak lagi terasa seperti rumah bagi Fajar. Ia tetap pulang ke tempat yang sama, membuka pintu yang sama, dan tidur di ranjang yang sama. Tetapi kehangatan yang dulu mengisi ruang-ruang itu telah menghilang. Yang tersisa hanyalah keheningan yang berat, seolah setiap sudut rumah menyimpan kata-kata yang tak terucap. Sinta semakin jarang berbicara. Jika berbicara pun hanya seperlunya. Nada suaranya dingin, datar, seperti berbicara kepada orang asing. Tidak ada lagi panggilan sayang, tidak ada lagi perhatian kecil, bahkan pertengkaran pun tidak. Yang ada hanyalah sikap acuh tak acuh. Fajar sering terbangun di tengah malam. Ia menatap langit-langit kamar, mendengar suara nafas Sinta yang teratur di sampingnya, namun terasa sangat jauh. Ia ingin bertanya, ingin berteriak, ingin memohon agar istrinya kembali seperti dulu. Tapi setiap kali ia membuka mulut, kata-kata itu mati sebelum keluar. Ia takut jawaban yang akan ia dengar. Di kantor, tekanan semakin terasa. Hubungan profesional antara Fajar dan Sinta berubah menjadi sesuatu yang dingin dan kaku. Sinta selalu memanggilnya dengan sebutan formal, tidak pernah lagi menyebut namanya dengan nada lembut. "Pak Fajar," katanya dalam rapat, seolah mereka tidak pernah berbagi atap yang sama. Dan perlahan, desas-desus mulai terdengar. Awalnya hanya bisikan kecil di sudut ruang istirahat, kalimat setengah tertahan, tatapan yang cepat dialihkan ketika Fajar lewat. Sampai suatu siang, seorang rekan lama menghampirinya dengan wajah ragu. "Jar, gue nggak tahu ini harus gue ceritain atau enggak," katanya pelan. Fajar mengangkat kepala. "Kenapa?" "Belakangan ini Bu Sinta sering kelihatan bareng Pak Bima." Nama itu membuat jantung Fajar berdegup lebih kencang. Bima, manajer pemasaran yang baru pindah dari kantor cabang. Pria rapi, penuh percaya diri, selalu tampil dengan setelan mahal dan jam tangan mencolok. Mereka sering makan siang bareng, lanjut temannya, di luar kantor, kadang sampai sore. Fajar menelan ludah, ia memaksa tersenyum. Mungkin urusan kerja. Temannya mengangguk, tapi raut wajahnya menunjukkan keraguan. Sejak hari itu, pikiran Fajar tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali Sinta pulang larut, setiap kali ia melihat notifikasi pesan masuk di ponsel istrinya yang langsung disenyapkan, setiap kali Sinta tersenyum kecil sendiri sambil mengetik, ada sesuatu yang menggerogoti dadanya. Namun Fajar tetap berusaha menyangkal. Ia memilih percaya, meski kepercayaan itu terasa semakin rapuh. Perubahan gaya hidup Sinta juga semakin mencolok. Tas-tas mahal mulai memenuhi lemari, sepatu baru datang hampir setiap minggu. Makan malam sederhana di rumah digantikan oleh makanan pesan antar dari restoran mahal, yang seringkali dimakan Sinta sendirian. Suatu kali dalam rapat evaluasi divisi, Sinta mengambil keputusan yang membuat Fajar terdiam. "Tunjangan lembur divisi operasional kita kurangi sementara," kata Sinta tegas di depan forum. Fajar mengangkat kepala. "Bu, lembur itu kebutuhan produksi. Divisi lain performanya lebih baik," potong Sinta. "Ini bentuk evaluasi. Jangan harap tambahan kalau kerja tim kamu tidak maksimal." Kata-kata itu diucapkan tanpa menatapnya sebagai suami, hanya sebagai bawahan yang dianggap gagal. Hari itu, Fajar pulang dengan langkah gontai. Di dalam hatinya ada perasaan hancur yang tidak bisa ia jelaskan sepenuhnya. Ia merasa dikhianati bukan hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai manusia. Puncaknya terjadi pada Jumat malam itu. Sinta mengirim pesan singkat menjelang maghrib. "Lembur, ada audit dari pusat, jangan tunggu." Pesan yang singkat, dingin, tanpa penjelasan. Malam itu Fajar tidak langsung pulang. Hatinya gelisah tanpa alasan yang jelas. Ia memarkir mobil di warung kopi kecil di seberang kantor. Dari sana, gedung kantor terlihat sunyi, sebagian besar lampu sudah mati. Jam menunjukkan pukul 10 malam, lalu 11. Lampu di lantai 2, lantai ruang manajer, masih menyala. Fajar menatap gedung itu lama.
Ada dorongan kuat di dadanya, dorongan yang membuatnya akhirnya keluar dari mobil dan berjalan menuju kantor. Penjaga keamanan mengenalnya, tidak ada yang curiga. Fajar masuk dengan langkah pelan, lorong-lorong kantor terasa dingin dan sunyi. Suara langkah kakinya sendiri terdengar terlalu jelas. Saat mendekati ruang kerja Sinta, ia mendengar suara tawa kecil. Bukan tawa rapat, bukan tawa profesional. Pintu ruang kerja itu tidak tertutup rapat. Dari celah sempit, Fajar bisa melihat ke dalam. Dan di sanalah dunia Fajar runtuh sepenuhnya. Sinta duduk di atas meja kerjanya, bukan bekerja. Bima berdiri sangat dekat dengannya, terlalu dekat untuk sekedar rekan kerja. Tangan Bima melingkar di pinggang Sinta. Sinta menyandarkan kepalanya ke bahu pria itu, tersenyum dengan cara yang sudah lama tidak pernah ia lihat. Andai saja kamu yang jadi suamiku. Suara Sinta terdengar jelas. Bukan dia yang gak punya masa depan. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Dengan tangan gemetar, Fajar mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Jadi ini alasan kamu berubah, suaranya serak. Sinta dan Bima terkejut. Sinta segera berdiri, merapikan pakaiannya. Wajahnya memerah sesaat, lalu berubah dingin. Kamu ngapain masuk ke sini tanpa izin? Bentaknya. Aku suamimu, teriak Fajar. Kamu selingkuh di kantor. Bima melangkah maju dengan senyum tipis. Tenang Jar, jangan lebay. Ini urusan orang dewasa. Diam, Fajar menoleh tajam. Ini urusan rumah tangga saya. Sinta mendekati, matanya tajam penuh ancaman. Dengar baik-baik Fajar, kalau kamu berani buka mulut soal ini ke siapapun, aku pastikan kamu dipecat. Aku bisa bikin laporan kinerja palsu, kamu paham? Ancaman itu keluar tanpa ragu, tanpa rasa bersalah. Fajar menatap Sinta lama. Wanita di hadapannya bukan lagi istri yang dulu ia cintai. Kamu sudah berubah, katanya lirih. Jabatan sudah membunuh hati nuranimu. Sinta tidak menjawab, ia hanya menatap dingin. Malam itu, Fajar pulang dengan jiwa yang hancur. Tidak ada air mata, tidak ada amarah, hanya kekosongan. Ia tahu malam itu bukan sekedar pengkhianatan, itu adalah akhir dari pernikahannya. Dan ia belum tahu bahwa karma sedang berjalan menuju pintunya. Malam setelah kejadian itu, Fajar tidak langsung tidur. Ia duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu redup, menatap dinding kosong yang selama ini menjadi saksi kehidupan rumah tangganya. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya kelelahan yang dalam. Kelelahan dari mencintai seseorang yang perlahan berubah menjadi asing. Ia membuka ponselnya, membaca ulang pesan-pesan lama dari Sinta. Pesan sederhana tentang rindu, tentang menunggu, tentang pulang bersama. Semua itu kini terasa seperti kisah orang lain. Fajar menyadari satu hal pahit. Pernikahan mereka sebenarnya sudah berakhir jauh sebelum malam itu. Malam di kantor hanyalah penegasan. Namun Fajar tidak bertindak gegabah. Ia tetap berangkat kerja keesokan harinya. Tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Tidak ada perubahan sikap. Tidak ada kemarahan yang ditunjukkan. Di matanya justru ada ketenangan yang asing, ketenangan orang yang sudah sampai di titik pasrah. Sinta merasa menang. Ia yakin ancamannya berhasil. Ia melihat Fajar diam, tidak melapor, tidak bersuara. Dan itu membuatnya semakin berani, semakin angkuh, semakin yakin bahwa jabatannya adalah tameng dari semua kesalahan. Namun Sinta lupa satu hal penting. Perusahaan tempat mereka bekerja baru saja memasang sistem CCTV terintegrasi. Sistem baru, canggih, terhubung langsung ke kantor pusat, dan tidak semua akses berada di tangan cabang. Senin pagi datang dengan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Fajar baru saja duduk di mejanya ketika suasana kantor berubah. Dua petugas keamanan datang bersama seorang pria berpakaian rapi dengan kartu identitas kantor pusat tergantung di dadanya. Mereka tidak menyapa siapapun, langsung menuju lantai 2. Beberapa menit kemudian, pintu ruang kerja Sinta terbuka. Ibu Sinta Prameswari, ucap salah satu petugas dengan suara tegas. Kami minta Anda ikut bersama kami sekarang. Wajah Sinta berubah. Ada apa ini? Permintaan langsung dari direktur utama.
Di saat yang sama, Bima juga dijemput dari ruangannya. Keduanya saling berpandangan. Tidak ada kata, tidak ada senyum. Hanya kegelisahan yang mulai merayap. Di ruang rapat utama, sebuah layar besar sudah menyala. Direktur utama duduk di kursi tengah. Wajahnya dingin. HRD pusat duduk di sampingnya. "Silahkan duduk," kata sang direktur singkat. Lampu diredupkan. Rekaman mulai diputar. Gambar jelas, suara jernih. Tidak ada yang bisa disangkal. Sinta menutup mulutnya. Tangannya gemetar, lututnya melemas. Bima menunduk, tidak berani menatap layar. "Perusahaan ini berdiri di atas integritas," ucap direktur dengan suara datar. "Dan kami tidak mentolerir pelanggaran etika, apalagi dilakukan oleh pimpinan." Sinta mencoba berbicara. "Pak, ini bisa dijelaskan." "Tidak perlu," potong direktur. "Keputusan sudah final." Hari itu juga, Sinta dan Bima dipecat tidak dengan hormat. Surat resmi akan dikirim ke seluruh jaringan perusahaan mitra. Tidak ada banding, tidak ada kompromi. Saat Sinta berjalan keluar kantor membawa kardus berisi barang-barangnya, semua mata tertuju padanya. Tidak ada lagi hormat, tidak ada lagi sapaan. Yang ada hanya bisik-bisik dan tatapan sinis. Untuk pertama kalinya sejak menjabat, Sinta merasa kecil. Malam itu, Sinta pulang ke rumah dengan langkah gontai. Wajahnya kusam, matanya bengkak. Ia membuka pintu dan mendapati Fajar duduk tenang di ruang tamu. Di atas meja ada sebuah map coklat. "Mas," suara Sinta bergetar. Ia berjalan mendekat, lalu berlutut, menangis, memeluk kaki Fajar. "Aku dipecat, Mas. Aku kehilangan segalanya. Aku salah. Aku mohon, jangan tinggalkan aku." Fajar menatapnya lama. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya kelelahan yang tenang. Ia melepaskan tangan Sinta dengan lembut, lalu mendorong map ke arahnya. "Ini surat cerai," kata Fajar pelan. Sinta membeku. "Dulu, saat kita tidak punya apa-apa, kita bahagia. Tapi saat kamu punya segalanya, kamu membuatku merasa bukan siapa-siapa." "Aku bisa berubah, Mas." Sinta terisak. "Aku tidak butuh janji lagi. Aku butuh ketenangan." Fajar berdiri. "Silahkan pergi. Rumah ini atas namaku." Malam itu, Sinta pergi membawa koper. Tanpa tujuan, tanpa tempat kembali. Bima tidak bisa dihubungi. Nomornya mati. Belakangan Sinta tahu pria itu juga ditinggalkan keluarganya dan menghilang entah kemana. Bulan-bulan berikutnya menjadi masa paling sunyi bagi Sinta. Ia melamar ke banyak perusahaan. Selalu ditolak. Dunia industri sempit. Namanya sudah tercemar. Ia akhirnya tinggal di kos kecil yang pengap. Bekerja serabutan. Makan seadanya. Kecantikannya memudar bukan karena usia, tapi karena penyesalan. Setiap malam ia teringat Fajar, pria yang dulu ia remehkan. Sementara itu, Fajar menjalani hidupnya dengan pelan. Ia tetap bekerja di tempat yang sama. Tidak naik jabatan, tidak kaya. Tapi ia dihormati. Rekan-rekannya melihatnya dengan cara berbeda. Bukan karena siapa istrinya dulu, tapi karena keteguhannya. Ia pulang ke rumah tanpa takut, tanpa curiga, tanpa hinaan. Dan di kesederhanaan itulah Fajar menemukan kembali dirinya. Hidupnya mungkin biasa, tapi hatinya akhirnya damai.